Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Selasa 27 September 2022, TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Sidang peradilan wanita yang dituntut mantan kekasihnya di Bandung. Tangani banjir dan longsor, pemerintah Kabupaten Garut anggarkan 1,7 miliar belanja tak terduga. Vaksinasi hewan peliharaan sambut peringatan Hari Rabies Sedunia di Purwakarta. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frederico Sinatria, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Tentunya kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai. Dan mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Nita Kristiawati, wanita yang dituntut ganti rugi 1,2 miliar rupiah dan dijadikan tersangka oleh mantan kekasihnya, memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Nita menggugat penyidik kepolisian Polda Jawa Barat akan status tersangka, namun sidang perdana tersebut pihak kepolisian tidak hadir dan ditunda. Dengan didampingi kuasa hukumnya bersama anak dan kerabat, Nita Kristiawati datang memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Panggilan akan permohonan gugatan yang dilayangkan kepada Polda Jawa Barat. Status tersangka yang kini disandangnya menjadi pukulan berat, di mana ia telah dituduh melakukan penipuan dan penggelapan yang tidak pernah dilakukannya. Nita dituntut untuk membayar ganti rugi oleh Victor Antonius yang merupakan kekasihnya. Kini ia menggugat akan status tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat. Dalam sidang pra-peradilan ini, majelis hakim hanya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan. Sidang perdana tersebut pihak kepolisian tidak hadir dan sidang pra-peradilan ditunda hingga Senin pekan depan. Hari ini adalah sidang pertama terkait permohonan pra-peradilan kita melawan Polda Jawa Barat. Itu agenda pertama. Sebenarnya itu yang digugat itu penyidik Polda Jabar terkait yang permasalahan kemarin atau seperti apa, Bang, bisa diceritakan sedikit? Nah, betul. Jadi yang kita gugat sebenarnya adalah Polda Jawa Barat. Dalam hal ini adalah penyidik terkait begitu. Jadi apa yang menjadi viral belakangan ini, seolah-olah klien saya, Ibu NK ini punya utang. Bukan begitu sebenarnya ceritanya. Jadi begini, singkatnya adalah bahwa setelah putus beliau ini dengan saudara V, namun kemudian saudara V ini tidak terima begitu, lalu menuntut pengembalian atas apa yang diberikannya. Adanya kasus yang merugikan kaum perempuan, korban dan kuasa hukumnya telah melayangkan surat kepada Jaksa Agung, Komnas HAM, DPR RI Komisi 3 untuk meminta saran dan tujuannya keadilan untuk kaum perempuan. Demikian dilaporkan Arif Budi. Beralih ke informasi lainnya, saudara, pasca bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan anggaran 1,7 miliar rupiah dari belanja tidak terduga. Peristiwa banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, menghancurkan ribuan rumah dan sejumlah fasilitas lainnya seperti putusnya jembatan dan jalan. Musibah tersebut dikarenakan intensitas hujan deras yang cukup tinggi mengguyur wilayah selatan Kabupaten Garut, membuat dua sungai besar yang melintas wilayah Kecamatan Pamengpek, yakni Sungai Cikaso dan Cipalebu, meluap dan merendam ribuan rumah warga. Sedikitnya sudah 4 kali warga di daerah ini mengalami banjir akibat debit air sungai dengan ketinggian hingga mencapai 3 meter. Pemerintah Kabupaten Garut dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan anggaran 1,7 miliar dari belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan bencana alam.
Sejumlah warga yang alami kerusakan nantinya akan diberikan ganti rugi, mulai dari 10 hingga 50 juta rupiah. Jadi kami hari ini memantau dan sekaligus menyelesaikan masalah di lapangan. Hari ini saya mengeluarkan Pemda Garut dari BTT 1,7 miliar lebih. Digunakan untuk cash forward ya. Kita memberikan 300.000 kepada penduduk yang terkena dampak, artinya bahwa membersihkan rumahnya. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Dari Purwakarta, saudara, sambut Hari Rabies sedunia, hewan peliharaan divaksin. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, menyambut Hari Rabies Sedunia yang jatuh setiap tanggal 28 September, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengadakan program vaksinasi rabies gratis untuk hewan penular rabies. Vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan ini dalam rangka menyambut Hari Rabies Sedunia. Sejumlah hewan peliharaan, salah satunya kucing jenis Bengal yang memiliki corak seperti harimau ini, divaksin rabies oleh dokter hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Pemilik kucing jenis Bengal, Budi, menyatakan dirinya membawa 3 ekor kucing dan 1 ekor anjing untuk diberikan vaksin rabies. Berapa ekor yang tadi diperiksa? 3. Apa aja? Kucing 3, dogi 1. Terus yang tadi belang jenis apa? Itu jenis Bengal. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Budi Supriyadi menjelaskan, pemberian vaksin anti rabies pada hewan akan memberikan perlindungan pada manusia dari dampak gigitan hewan rabies. Kegiatan pada hari ini dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Yang kita laksanakan sudah dimulai pada hari Rabu kemarin pada saat acara gabungan. Itu sudah kita laksanakan. Anggaplah itu mitembayan. Suntikan anti rabies pada hewan pun bisa mencegah resiko kematian pada manusia akibat gigitan hewan yang terinfeksi rabies. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, berbagai cara dilakukan kawanan pencuri yang menyamar menjadi guru pengawas 5 unit komputer jinjing milik pesantren di Ciamis, Jawa Barat, raib di Gasak, Bali. Santri mengira pelaku yang masuk pondok itu merupakan pengawas ujian siswa SMP. Inilah SMP Islam Ma'arif yang berada di pondok pesantren Nurul Huda di Gempalan di Kecamatan Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat, yang kehilangan 5 unit komputer jinjing yang disimpan di ruang kelas. Pencurian itu diketahui oleh guru dan pengelola ketika hendak merapikan ruangan yang usai dipakai untuk ujian siswa. 5 unit komputer jinjing yang terpasang raib digasak kawanan maling dan yang tersisa hanya tas dan perangkat pengisian baterai komputer jinjing. Pengelola Pompes dan guru kemudian mengumpulkan seluruh santriwati untuk dimintai keterangan. Hasilnya, santriwati melihat seorang pria paruh-baya membawa tas masuk ke dalam ruang komputer. Kehilangan barang, Apa aja? Laptop sebanyak 5 unit. Estimasi kerugian berapa? Estimasi kerugian
kemungkinan ke angka 12 juta sampai 13 jutaan. Menurut dari keterangan santri perempuan bahwa ada yang masuk pihak luar itu kisaran ke tinggi badan 165 cm dengan posisi tubuh gemuk. Sekolah bersama pengelola Pompes kini tengah mencari pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang. Akibat pencurian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian belasan juta rupiah. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Yulisiana melaporkan. Menyambut hari ulang tahun ke-62 Undang-Undang Pokok Agraria, Kantor Pertahanan Kabupaten Subang menggelar upacara di halaman Kantor Pertahanan Kabupaten Subang. Komitmen dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kini terus dilakukan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Subang. Pelayanan tersebut diantaranya pelayanan surya, sertifikat untuk rakyat, pelayanan one day service khusus pengecekan sertifikat, penghapusan hak tanggungan roya, pendaftaran hak milik berdasarkan surat keputusan, peningkatan hak, perubahan hak, peralihan hak, surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT, perpanjangan hak tanpa ganti belangko, dan pencatatan sita, serta pencatatan blokir. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, Joko Susanto, pada peringatan HUT ke-62 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan, khusus untuk program sertifikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL atau pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat, hingga September ini telah mencapai target yaitu sebanyak 28.000 dari 33.242 bidang, baru selesai 91%, serta sudah diukur sebanyak 97%. Program-program telah dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Subang. Yang pertama adalah PTSL, Program Strategis Nasional, sebanyak 33.242 bidang sesuai target, yang saat ini sudah terselesaikan pengukurannya sebanyak 97%, dan untuk SHT dari target 20.800 bidang sekarang ini sudah terselesaikan 91%, sehingga sisanya di bulan Oktober ini insya Allah akan terselesaikan semua. Dalam kesempatan ini diserahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat serta kegiatan gerak jalan sehat, olahraga, serta permainan tradisional. Tim redaksi TPRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun Undang-Undang ke-62 Hamtaru Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berlangsung di kantor BPN Pangandaran. Peringatan Hari Ulang Tahun Undang-Undang ke-62 Nomor 5 Tahun 1960 di kantor BPN Pangandaran diisi dengan penyerahan penghargaan setia lencana dari Presiden RI Joko Widodo untuk pegawai BPN Kabupaten Pangandaran dengan masa kerja 10 tahun. Selain itu, diserahkan pula sertifikat untuk aset Pemkab Pangandaran serta sertifikat fasilitas umum. Kepada dia dan tata ruang, BPN ini tentu menjadi bagian yang penting dari pelayanan pada masyarakat di Pangandaran. Berapa sertifikat yang di ini Pak? Sertifikat tadi dapat ya? 4. Yang sekarang 60 hektar, yang buat UIN 3. UIN juga ada? Ada ya. Alhamdulillah, untuk puncak peringatan UPA ini kami melaksanakan penyerahan sertifikat kepada pemerintah daerah dan sebanyak 4 bidang. Kepala BPN Pangandaran, Abdullah Husain, mengatakan BPN Pangandaran kedepannya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat sesuai dengan slogan BPN, tangguh, cepat, dan berkualitas. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Dari Bandung, saudara, potensi pajak kendaraan di Jawa Barat 800 miliar lebih tahun 2022. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terus menggenjot potensi pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat sebanyak 24 juta. Dan dari data Bapenda Jawa Barat, sebanyak 9,6 juta kendaraan yang telat membayar pajak. Pihaknya terus mengejar selama akhir tahun 2022 hingga mencapai target perusahaan senilai 800 miliar lebih. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, mengungkapkan pada tahun 2022 ini mengalami target perubahan pajak senilai 800 miliar lebih. Dari data Bapenda, ada sebanyak 24 juta kendaraan di Jawa Barat ini yang aktif membayar pajak 16 juta kendaraan. Sementara yang tidak aktif 9,6 juta kendaraan. Ada kurun waktu kurang lebih hingga akhir tahun ini dengan cara meningkatkan layanan serta penelusuran yang lebih efektif bagi para penunggak pajak kendaraan bermotor. Kita hitung dengan potensi kendaraan yang ada, karena jumlah kendaraan kurang lebih di Jawa Barat ini ada 24 juta, kurang lebih ya, 24 juta. Kemudian juga yang yang aktif itu kurang lebih 16 juta. Dedi menambahkan pihaknya menentukan akurasi target berdasarkan data yang ada serta inflasi daerah yang ada. Dengan adanya perhitungan secara akurat diharapkan di tahun depan ada peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru menggelar kegiatan virtual Summer School on Teacher yang diikuti 5 universitas dari negara Indonesia, Filipina, dan Thailand. 5 universitas dari negara Indonesia, Filipina, dan Thailand mengikuti kegiatan virtual Summer School on Teacher Education 2022 yang diselenggarakan PGSD UPI Kampus Cibiru di Kabupaten Bandung. Kelima universitas tersebut yaitu Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, Universitas Negeri Malang, Philippine Normal University South Luzon, Mindanao State University Marawi, Filipina, dan Yala Rajabat University Thailand. Menurut Ketua Pelaksana Winti Anatia, kegiatan MBKM internasional ini melibatkan 31 mahasiswa serta 11 dosen pembimbing. Pada kegiatan ini, para mahasiswa berkolaborasi selama 1 semester untuk melakukan penelitian untuk menghasilkan artikel-artikel penelitian yang diharapkan dapat diterbitkan secara nasional maupun internasional. Lalu mereka akan melakukan diskusi selama 1 semester dan juga melakukan penelitian sehingga program ini pada akhirnya akan menghasilkan artikel-artikel penelitian yang diharapkan dapat diterbitkan baik secara nasional maupun internasional. Itu yang kami harapkan. Jadi mahasiswa kami itu menjadi mahasiswa yang bisa meneliti, mempublish, tapi bukan hanya nasional tetapi secara internasional. Kegiatan virtual Summer School on Teacher Education 2022 ini akan berlangsung dari tanggal 26 September hingga 16 Desember 2022. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang beranggotakan para pemuda sangat dibutuhkan, tentunya dalam perannya dalam pembangunan desa khususnya di bidang sosial. Karang Taruna mempunyai peranan penting dalam menunjang berbagai program pembangunan yang dijalankan di desa maupun kelurahan. Selain itu, Karang Taruna bisa berfungsi menjembatani kebutuhan masyarakat di bidang sosial. Ketua Karang Taruna Bojong Soang Kabupaten Bandung, Angga Raksana menyatakan, dalam menjalankan kinerjanya, Karang Taruna akan menjalani kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan pihak kecamatan, dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Dalam kinerjanya, Karang Taruna juga akan menampung berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Agenda kerja sesuai program-program arahan dari pemerintahan kabupaten ataupun kecamatan, yaitu bermitra dengan pemerintahan kecamatan yang berjargon BEDAS.
selebihnya nanti saya mungkin akan kerja. Sementara tokoh pemuda Kabupaten Bandung, Asep Yuda menyatakan, Karang Taruna harus bekerja sama dengan pengusaha yang ada di daerahnya dan proaktif terhadap pembangunan di desa. Harapan saya semoga Karang Taruna satu bisa menjadi inspirasi buat muda-muda yang lainnya, buat usaha ya kedepannya, usaha yang handal. Ya harapan ketiganya ya menjadi contoh buat pemuda yang lainnya. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya YR Management ajak nobar film bertemu dalam mimpi. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal. Dan mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Saudara. Yuni Raflesia Manajemen ajak warga Karangpakuan Dharmaraja, Sumedang nonton bareng film pendek Bertemu Lewat Mimpi. Film pendek yang berisi edukasi ini berangkat dari masa adanya bullying di lingkungan pendidikan. Datang untuk all crew dari YR Manajemen Artis. Yuni Raflesia Manajemen Artis ajak warga di lapangan Desa Karangpakuan Dharmaraja, Sumedang nonton bareng film inspiratif kisah nyata Bertemu Lewat Mimpi. Pemeran utama film pendek dengan durasi 30 menit ini yakni putra asli Karangpakuan Adlan Zikri Haris. Dalam acara nobar ini juga menghadirkan artis komedian Ceedoh dan Junaidi Bos Copet sebagai MC sekaligus motivator anak muda di Dharmaraja untuk dapat berkarya seni khususnya akting. Film yang bertajuk Edukasi ini kisah nyata seorang anak yang ditinggalkan ayahnya saat bayi dan hidup bersama ibunya saja. Bunda Yuni Raflesia berharap melalui film ini dapat memotivasi anak-anak lainnya dapat mengikuti jejak Adlan dalam dunia seni atau akting. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari kepala desa dan tokoh masyarakat Dharmaraja. Kegiatan ini kami dari pemerintah desa Karangpakuan sangat apresiasi dari juga artis yang sudah mau bertemu desa Karangpakuan baik dengan masyarakat desa Karangpakuan, dan harapan kami untuk di desa Karangpakuan ke depannya, karena desa Karangpakuan sebagai desa wisata, mudah-mudahan adanya kegiatan ini bisa untuk meningkatkan destinasi wisata di desa Karangpakuan. Nah ya, sukses alhamdulillah. Semua masyarakat di Pakuan ini antusias untuk menonton filmnya Adlan yang pertama. Tadi judulnya apa? Bertemu Lewat Mimpi. Ceritanya dari mana? Ceritanya sih memang kita ngambil dari kisah nyata. Memang ada seorang anak yang ditinggal seorang bapaknya 3 bulan di dalam perut. Sampai sekarang di usia yang umur 12 tahun dia tidak sama sekali tahu siapa bapaknya dan di mana bapaknya. Setelah film pendek Bertemu Lewat Mimpi, YR Manajemen juga selanjutnya akan membuat kembali film-film lainnya yang juga akan dipertontonkan kepada masyarakat secara gratis di desa-desa lainnya. Dari Sumedang, Doni Irwandi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, ribuan off-roader dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Bayangkara Adventure Titan 2022 Tasikmalaya, ajang jelajah alam dengan jalur ekstrim sambil menikmati keindahan alam. Bayangkara Adventure Pagar Ageng Tasikmalaya 2022 dipenuhi ribuan off-rider dari berbagai daerah yang mengikuti ajang lintas alam dengan menggunakan motor trail. Sedikitnya 1.330 peserta mengikuti jelajah lintas alam dengan jarak 70 km yang melintasi medan terjal dan ekstrim
yang mayoritasnya berupa tanah merah basah, sehingga di beberapa titik ekstrim menjadi tontonan tersendiri. Olahraga motor trail dengan mengasah adrenalin peserta ini antusiasnya sangat tinggi akibat terhenti selama 2 tahun karena COVID-19. Alhamdulillah antusias sekali masyarakat, mungkin karena selama COVID baru dilaksanakan lagi di Tasikmalaya. Peserta membludak sampai 1.330 yang terdaftar di panitia. Alhamdulillah luar biasa, setelah sekian lama kita mengalami pandemi dan alhamdulillah tahun ini kita bisa meramaikan Adventure Titan 2022. Peserta yang beruntung, pihak panitia memberikan 1 unit mobil Jeep yang langsung bisa dibawa pulang, yang rencananya ajang tersebut akan dijadikan agenda rutin tahunan. Dari Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Akan ada 4 tentunya CCTV yang akan kami perlihatkan kepada pemirsa TVRI Jawa Barat berdasarkan Area Traffic Control System. Ini akan ada di kiri layar Anda, ini ada tol Pasir. Ya, kita akan melihat area tol Pasir memang untuk pada pukul hingga sekarang ini 16:26 waktu Indonesia Barat. Area dari keluar pintu tol Pasir mengarah ke area Jalan Layang Pasupati ini sudah mulai padat, dan mungkin saja tentunya ini dari arah Jalan Layang Pasupati untuk memasuki jalan tol Pasir terlihat ramai lancar. Kita beralih tentunya ke Samsat Suta. Ya, Samsat Suta ini terpantau juga untuk antrian di lalu lintas masih terpantau normal dan juga terpantau di pukul 16:23. Data yang kami dapat dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, area ini pun terlihat ramai lancar. Ini merupakan simpang Samsat Soekarno-Hatta. Kita beralih ke Soekarno-Hatta Pasir Koja. Ya, jika kita melihat adalah arus lalu lintas dan situasi terkini, gambar ini kami terima dari Area Traffic Control System ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Area ini adalah merupakan Suta Pasir Koja, terlihat ramai lancar. Dan kita beralih ke simpang Cicahem. Ya, simpang Cicahem pun kita melihat arus lalu lintas pada pukul 16:28 waktu Indonesia Barat terpantau ramai lancar, dan jika kita melihat juga para seluruh kendara ataupun pengendara ini mematuhi tata tertib ataupun arus lalu lintas. Dan gambar ini kami terima dari Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan untuk selanjutnya, saudara, berikut kami sampaikan perakilan cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Perjumpaan kita kali ini, akhir kata saya Freddy Kosnetria beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.